Shalom, selamat pagi. Sungguh bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan di mana saya boleh sama-sama datang dalam ibadah hari ini dan juga boleh menyampaikan firman Tuhan. Ya, seperti pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, maka izinkan saya memperkenalkan diri secara singkat ya. Nama saya Chandra Udayana, saya melayani sebagai pendeta di Gereja Kristen Kalam Kudus ya, yang ada di Surabaya Barat ya. Saya datang ke sini ditemenin oleh anak saya yang kedua ya, yang sama-sama hadir dalam ibadah hari ini. Ya, kalau saya guyonan sama teman-teman GKKA, ya saya ngomong, saya sebagai alumni saat itu melayani di Kalam Kudus. Kenapa? Karena marsnya saat itu bercahayalah Kalam Kudus begitu ya. Tetapi teman-teman GKKA enggak mau kalah. Tetapi Kalam Kudus itu masih adik yang keberapa? Kami yang pertama. Kenapa? Karena GKKA. Kalau Bapak GKKK. Jadi Bapak masih di bawahnya kami katanya gitu ya. Ya, senang Bapak Ibu bisa bersama-sama hadir di tengah-tengah Bapak Ibu. Izinkan saya menyampaikan salam dari Jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus, tempat saya melayani bagi Bapak Ibu semua. Hari ini kita akan mempelajari sebuah tema yaitu Hospitality as Mission. Saya mendasarkan firman Tuhan hari ini dalam 1 Petrus pasal yang keempat. 1 Petrus pasal yang keempat, ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-11. 1 Petrus yang keempat, ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-11. Jikalau Bapak Ibu sudah menemukan, Bapak Ibu bisa memperhatikan, saya akan membacakan bagi kita semua di dalam versi terjemahan baru yang kedua. Demikian bunyi firman Tuhan. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan waspadalah supaya kamu dapat berdoa. Yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain tanpa bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengelola yang baik dari berbagai anugerah Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu melalui Yesus Kristus. Dialah yang punya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan mengawali khotbah ini dengan memaparkan sebuah kisah pengalaman saya Bapak Ibu ya. Beberapa hari yang lalu, tepatnya Sabtu yang lalu, pada waktu saya ada kegiatan di kampus UK Petra yang ada di Solankerto. Bapak Ibu, saya senang naik sepeda motor. Kenapa? Karena sepeda motor itu bisa satset ya. Kalau macet langsung muter balik gitu. Kalau mobil itu kan bingung Bapak Ibu ya. Nah, pas pulang dari kegiatan itu Bapak Ibu, Sabtu siang ban sepeda motor saya itu bocor Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu, itu adalah derita para pengendara sepeda motor Bapak Ibu. Maka saya terpaksa harus mendorong sepeda motor saya ke tempat tambal ban. Kenapa? Karena kalau itu ditumpangi bisa jadi nanti sobek dan itu semakin banyak Bapak Ibu lubangnya. Akhirnya Bapak Ibu dari parkiran di gedung PUK Petra itu saya tuntun sepeda motor saya, terus kemudian saya tanya sama Pak Satpam, Pak, ini tambal ban yang terdekat di mana? Oh, di daerah lapangan Anta yang dekat itu Pak, apartemen Metropolis atau apa begitu ya. Bapak ke sana begitu. Oke, saya jalan. Bapak Ibu, setelah jalan saya ketemu Satpam Security ya, dia tanya, "Kenapa Pak? Kehabisan bensin ya?" "Enggak, bocor." Satpamnya itu bilang begini,
Waduh, kalau kehabisan bensin, Bapak tunggu sini aja. Saya belikan bensin, terus saya isikan. Enggak Pak, ini bocor. Saya mau ke lapangan Anta untuk tambal ban. Bersyukur Bapak Ibu, ternyata ada orang yang care. Ya, kalau seandainya memang betul itu kehabisan bensin, pasti saya akan ditolong oleh security itu. Lalu, dalam perjalanan itu Bapak Ibu ya, tak dinyana dan tak diduga, ada seorang pengendara motor itu tiba ya menghampiri saya. Pak, kenapa Pak? Banyak bocor Mas, saya bilang gitu. Wes Bapak naik aja, tak dorong gitu. Waduh ini bane pasti nanti tambah setengah mati ya. Wes Bapak naik aja, saya dorong. Bapak Ibu dari ya The Square itu sebelahnya Petra itu Bapak Ibu ya, ke lapangan Anta, kalau jalan lumayan juga Bapak Ibu ya, itu memenuhi target jalan harian kita kalau kita suka jalan Bapak Ibu. Dia suruh saya naik, dia dorong pakai kakinya Bapak Ibu. Sampai ke lapangan Anta itu Bapak Ibu. Terus dia ngomong, Mas ini ya sudah ketambal ban, terima kasih ya. Orang itu langsung pergi, terima kasih Pak, saya bilang gitu. Bapak Ibu, orang yang tidak kenal, orang yang saya tidak tahu, dan mungkin orang yang tidak saya harapkan untuk menolong saya tepat pada waktunya, membantu saya Bapak Ibu, sampai ke tempat tambal ban ini. Saya bersyukur kalau Tuhan masih mempertemukan saya. Saya percaya di Indonesia ini masih banyak orang yang baik Bapak Ibu ya. Ya. Yang dilimpahi oleh Tuhan dengan kemurahan hati. Orang tersebut yang mungkin anak sekarang bilang itu adalah orang random Bapak Ibu ya. Tetapi hatinya digerakkan oleh belas kasihan dan kemurahan hati untuk menolong saya yang dia tidak kenal bahkan ketahui sebelum. Bapak Ibu ketika kita belajar tentang keramahan, ya, maka tidak mungkin bisa dihindari dari belas kasihan dan kemurahan yang ada di dalam diri kita. Kita tahu orang Indonesia dikenal sebagai orang yang ramah Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tanya ke orang bule, kenapa kamu senang ke Indonesia? Karena orangnya baik-baik, ramah begitu ya, sabar. Itu telah menjadi budaya dalam masyarakat kita. Dan itu menjadi sebuah jembatan yang baik bagi kita untuk apa? Memperkenalkan kasih dan kisah Injil kepada mereka. Karena memang Allah kita adalah Allah yang juga peduli, mempunyai hati yang sama seperti dengan masyarakat kita. Lalu pertanyaan pertama adalah bagaimana hal itu dapat terwujud Bapak Ibu? Bagaimana keramahan kita itu bisa menyampaikan kasih dan kisah Injil kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Yang pertama Bapak Ibu, kita harus mengenakan kasih sebagai dasar dari keramahan itu. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya tahu kita punya banyak alasan untuk melakukan perbuatan baik Bapak Ibu. Misalnya, saya ditolong saat ini, nanti harapannya kalau saya perlu sesuatu juga akan ditolong misalnya, begitu ya. Kita mungkin punya segudang alasan untuk melakukan keramahan. Tetapi Bapak Ibu, kalau kita melihat dalam bagian yang kita baca, maka kasih itu menjadi dasar yang utama dari keramahan kita. Mari kita lihat Bapak Ibu, latar belakang secara singkat surat 1 Petrus ini. Bapak Ibu, kalau kita lihat penerima surat 1 Petrus ini adalah orang-orang Kristen yang tersebar di wilayah Asia Kecil Bapak Ibu. Secara khusus di wilayah Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia, dan Bitinia. Nah Bapak Ibu itu ada locationnya, jadi kurang lebih itu adalah peta persebaran dari jemaat penerima dari surat 1 Petrus ini. Apa yang mereka alami Bapak Ibu? Saat ini mereka sedang mengalami berbagai macam ujian, berbagai macam penderitaan. Berupa apa? Tekanan dari pemerintah yang menolak mereka. Jadi Bapak Ibu hidup sebagai pendatang itu tidak enak. Karena apa? Satu, tidak diakui.
Dan yang kedua, ya, ada upaya-upaya tertentu untuk menghilangkan identitas mereka, Bapak. Ya. Saya masih ingat Bapak Ibu ya, ama saya itu ya, dia datang dari Cina, Bapak Ibu. Sampai beliau meninggal, ngurus kewarganegaraan Indonesia itu enggak bisa-bisa, Bapak. Karena apa? Syaratnya itu surat ini gitu ya. Terus disuruh nyanyi lagu Indonesia Raya. Bayangkan, ama saya umur 80 tahun suruh nyanyi lagu Indonesia Raya yang enggak pernah dia ngerti. Kalau dia nyanyi Tian Mimi yang Tai Piao Wo Tisin ya dia ngerti Bapak Ibu ya kan. Tapi disuruh nyanyi lagu Indonesia Raya ya dia enggak ngerti gitu. Jadi sampai ama saya meninggal, dia warga negara asing. Bahkan sebagai orang Cina Bapak Ibu, orang Tionghoa kalau kita sebut sekarang, kami mendapatkan perlakuan yang tidak enak kan. Kalau masih ingat zaman-zaman ya kita tahun 80, 90 Bapak Ibu. Ya, kita itu orang Tionghoa dipanggil dengan singkek Bapak Ibu. Saya kalau jalan di kampung tuh dibilang, singkek begitu ya. Terus akhirnya apa? Saya jengkel gitu. Singkek itu dari kata apa Bapak? Sing itu baru, ge itu tamu. Jadi sebenarnya kita itu tamu yang baru datang begitu loh. Tapi karena bahasa asimilasi akhirnya jadi singkek begitu kan. Itu menjadi sebuah olokan. Itulah yang saya rasakan sebagai orang yang tidak diakui sebagai orang Indonesia. Meskipun saya lahir dan besar di Indonesia. Bapak Ibu kira-kira kurang lebih seperti inilah keadaan penerima surat 1 Petrus ini. Mereka hidup dalam kecemasan dan mereka juga berpikir apakah mereka dapat bertahan dalam situasi dan kondisi yang demikian. Oleh karena itu Petrus menulis surat ini untuk menguatkan iman jemaat dan jemaat diminta untuk tetap hidup di dalam kebenaran. Ya, jadi kalau kita lihat ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-11, ini adalah sebuah instruksi singkat dari Petrus kepada penerima suratnya supaya mereka mempunyai hidup yang benar. Nah, lalu bagaimana kita mengkaitkan hidup yang benar dengan keramahan yang benar itu, Bapak Ibu? Mari kita lihat. Bapak Ibu kalau kita lihat ayat yang ke-8 dikatakan begini. Kasihilah dengan sungguh-sungguh. Bapak Ibu kalau kita lihat ya, kata kasih itu di situ dipakai kata agape Bapak Ibu ya. Kita tahu ya bahwa kasih itu, agape itu menggambarkan kasih Allah kepada manusia ya. Nah, Bapak Ibu itu adalah kasih yang terbesar. Kita diminta untuk mengenakan kasih Allah itu Bapak Ibu. Bahkan ditambahkan dengan sebuah kata dalam bahasa Yunani itu adalah ektenes. Yang berarti apa? Sebagai sebuah keterangan untuk menjelaskan bahwa ketika kita mengasihi, jangan pura-pura. Jangan ya dengan ada motif dan tujuan tertentu. Tetapi diminta kasihilah dengan sungguh-sungguh. Hal ini mirip dengan apa yang disampaikan oleh Petrus di dalam pasal yang pertama, ayat yang ke-22 Bapak Ibu. Ya, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi Bapak Ibu. Nah, kata yang dipakai itu adalah ektenos. Kata ini memiliki arti yang sama dengan ektenes itu Bapak Ibu. Yaitu apa? Sebuah emosi atau keinginan yang kuat dirasakan secara mendalam, bahkan penuh dengan semangat dan hasrat untuk mengasihi. Nah, Bapak Ibu, kasih seperti ini adalah kasih yang menutupi banyak sekali dosa. Apa maksudnya Bapak Ibu? Petrus mengutip ini dari Amsal 10 ayat 12 yang berbunyi apa? Kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Nah, Bapak Ibu lihat bentuk paralelisme dari Amsal ini. Ya, kasih diparalelkan dengan kebencian. Menutupi diparalelkan dengan menimbulkan Bapak Ibu. Ya. Ya, kalau kita lihat maksudnya apa Bapak Ibu? Kasih itu menutupi segala dosa berarti ada sebuah kesabaran. Tetapi kesabaran itu bukan kesabaran yang membiarkan kesalahan yang dilakukan dalam sebuah komunitas
yang tambah membuat sesuatu itu menjadi parah Bapak Ibu. Misalnya, kalau komunitas itu adalah komunitas yang tidak baik Bapak Ibu. Karena kita mengasihi Bapak Ibu. Ya, seringkali kita cuek, betul ya? Wes biarlah. Tetapi kalau kita bisa Bapak Ibu, kita harus mengubah komunitas itu. Karena kita mengasihi, tapi tanpa melakukan dosa. Tapi seringkali kita melakukan dosa Bapak, dengan emosi, dengan marah. Bahkan Clemens di dalam bagiannya untuk menjelaskan surat ini kepada jemaat di Korintus, dia menuliskan kasih yang seperti ini, kasih yang menutupi segala dosa itu kasih yang seperti apa Bapak Ibu? Kasih yang menanggung segalanya, sabar sampai akhir. Bisa Bapak Ibu? Kita begitu dikutik sedikit aja sekarang kita sudah marah Bapak Ibu. Betul ya? Kalau kita lihat itu di Instagram orang di Surabaya Barat itu tawuran Bapak Ibu. Malam-malam enggak tidur malah tawuran. Di parkiran di daerah Geraha Family mereka tawuran untuk apa? Karena sedikit yang disentil langsung emosinya marah. Sabar itu sesuatu yang tidak gampang. Itulah yang diminta oleh firman Tuhan hari ini. Ketika kita menunjukkan keramahan, maka kita harus memiliki kasih yang mau menanggung segalanya, sabar sampai akhir. Dan hal ini diwujudkan melalui apa Bapak Ibu? Memberikan tumpangan. Memberikan tumpangan Bapak Ibu ya. Ada yang sebagian besar penafsir itu menafsirkan kepada semua orang yang datang Bapak Ibu. Yang dari luar kota datang untuk menginap di rumah mereka. Bahkan kemungkinan juga para pembawa surat itu mereka terima untuk menginap supaya mereka keesokan harinya boleh melanjutkan perjalanan mereka. Bapak Ibu menjadi tuan rumah untuk menyediakan rumah, ya itu mudah atau susah Bapak? Susah ya. Satu, kita harus merelakan privasi kita, betul ya? Kenyamanan kita. Terus kita harus memberikan tenaga yang lebih Bapak Ibu. Dalam arti apa? Menyiapkan tempatnya sampai bersih. Terus kemudian kita menyediakan yang mereka perlukan, betul ya? Makanan, meskipun memang mereka cuma maunya menginap. Tetapi secara etika kan gak enak. Orang datang kita biarkan, betul kan? Sama kalau saya khotbah di gereja-gereja, selalu disedia air minum. Kan itu bukan suatu keharusan, tetapi itu adalah sebuah kepatutan atau kepantasan, begitu kan? Terus setelah mereka pulang, kita harus kerja lebih keras, bersihkan kamarnya, ganti spraynya, ganti sarung bantalnya, sarung gulingnya, betul nggak? Perlu kasih seperti itu Bapak Ibu, yang menanggung segala sesuatu. Nah apakah yang diterima itu adalah orang-orang seperti ini? Bapak Ibu kalau menerima orang-orang dari luar untuk datang menginap di rumah kita, itu gampang. Tetapi Bapak Ibu, ada seorang penafsir yang mengatakan, kalau dilihat ada pengulangan frasa seorang akan yang lain di ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Maka sebenarnya Petrus juga secara khusus berbicara kepada komunitas orang percaya pada waktu itu supaya mereka dapat membuka rumahnya bagi komunitas Kristen yang pada waktu itu belum ada gedung gereja seperti ini untuk beribadah. Dan akhirnya Bapak Ibu, mereka boleh bertumbuh melalui ibadah-ibadah yang dibuka di rumah-rumah itu. Bapak Ibu, saya bersyukur jemaat saya tidak banyak, kurang lebih 80 sampai 100. Tapi Bapak Ibu, ya di dalam hal yang sederhana itu, jemaat itu kelihatan Bapak Ibu. Ya, jadi kami itu ada doa Rabu, setiap Rabu terakhir itu kami tidak doa di gereja Bapak. Tetapi kami doa ke rumah-rumah jemaat. Jadi kami bikin grup, nanti kami doa ke sini, pindah gitu. Saya ngomong sama jemaat, Bapak Ibu tidak usah sediakan makanan. Kami datang hanya untuk berdoa.
Bapak Ibu membuka pintu rumah saja, itu kami sudah sangat bersyukur. Bapak Ibu sampai sekarang tidak pernah ada jemaat yang menolak pintu rumahnya untuk didatangi untuk diadakan doa. Dan melalui situ apa? Semakin akrab Bapak Ibu. Kalau jemaatnya sudah ribuan, bingung Bapak Ibu, kita nyari rumahnya siapa, betul nggak? Ya kan? Kalau jemaat masih kecil itu, kehangatannya itu bisa terasa Bapak. Ya, kehangatannya itu bisa terasa. Inilah yang dimaksud oleh Petrus. Sehingga melalui memberi tumpangan ini, kasih menutupi banyak sekali dosa dapat nyata. Gimana Bapak Ibu? Karena Bapak Ibu, kalau kita nerima orang yang satu komunitas dengan kita, dalam satu komunitas kita itu kan pasti ada salah pahaman, cekcok, konflik, betul nggak? Aku enggak senang sama si A, aku enggak senang sama si B. Tetapi Bapak Ibu, kalau ada doa di komunitas itu, kan kita nggak bisa ngomong, si A gak boleh datang loh ya. Lah anak si A, rumahku tutup pintunya, kan nggak mungkin. Tetapi di situ kita belajar untuk apa? Menerapkan kasih itu Bapak Ibu, yang menutupi banyak sekali dosa. Meskipun ada keretakan, meskipun ada perselisihan, tetapi kita mau meninggalkan itu demi kesatuan tubuh Kristus. Bukan kita mengabaikan dosanya Bapak Ibu, tetapi kita meninggalkan keegoan kita untuk tidak menutup pintu bagi orang-orang yang seperti itu. Bapak Ibu, bagaimana dengan komunitas kita saat ini di gereja? Kalau saya perhatikan Bapak Ibu ya, kalau saya itu senang beli tahu telur, ya nasi goreng duk-duk begitu ya. Kalau di Sidoarjo kan lontong kupang itu enak Bapak Ibu ya. Nah kalau saya beli itu Bapak Ibu ya, saya perhatikan yang jual itu. Ya misalnya, aku nyele, ya 10.000 gawe susuk, dipinjemi Bapak. Bahkan saya pernah beli tahu telur itu Bapak Ibu ya. Penjual tahu telur itu airnya untuk bikin bumbunya itu habis Bapak. Dia minta tolong sama pedagang pentol yang ada. Aku tolong tukuno banyu. Ditinggal Bapak Ibu dagangannya pentol itu Bapak Ibu. Dia pergi belikan air, terus kemudian dengan uang yang diberikan, dia bawa airnya itu Bapak Ibu. Coba di masyarakat modern yang katanya sudah canggih Bapak Ibu ya. Saya rasa hal-hal seperti itu sudah tidak ada lagi. Betul enggak Pak? Makanya di gereja saya terapkan bantuan diakonia itu dalam bentuk budaya lokal yang namanya jimpitan. Bapak Ibu tahu yang namanya jimpitan Bapak Ibu ya. Nah di Surabaya itu dulu Bapak Ibu ya, di kampung itu diterapkan yang namanya jimpitan. Satu keluarga dalam satu hari memberikan beras satu takar makan itu. Nanti petugas kampung itu ngambilin Bapak. Ditaruh, digabungkan. Untuk apa berasnya? Untuk dibagikan kepada jemaat-jemaat yang kurang mampu. Nah, saya ngomong sama jemaat saya, ini budaya lokal yang harus kita kembangkan, gitu ya. Jadi Bapak Ibu enggak usah bawa beras ke gereja, bawa aja 1 minggu 10.000, ya. Terus nanti dikumpulkan, setelah terkumpul di akhir bulan kita belikan beras. Karena apa Bapak? Nanti kalau saya mereknya Pinpin, saya mereknya Kelapa Muda, saya Jeruk Purut gitu kan. Nanti kan sing terima bantuan ini rasanya kok nano-nano. Iki ono sing beras pulen, beras ya rojo lele, ono sing pandan wangi. Jadi ini kan rasanya aneh. Jadi kumpulkan aja uang. Nanti kami majelis yang akan membelikan. Dan kalau dana itu ada, kami akan bagikan langsung beras 5 kilo kepada setiap jemaat yang memang benar-benar membutuhkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana komunitas gereja kebangunan Kalam Allah di Pondok Chandra ini? Apakah komunitas kita sudah mempunyai hospitality? Dan hospitality kita didasarkan atas apa, Bapak? Apakah atas kasih atau yang lain sebagainya? Ya, itu poin yang pertama. Bapak. Poin yang kedua, kalau kita melihat ketika kita berbicara mengenai hospitality sebagai misi, maka tidak boleh tidak kita melihat pelayanan yang diadakan di dalam
hospitality itu. Nah kalau kita lihat Bapak Ibu ya, di sana dikatakan ayat yang 10 berbicara mengenai karunia yang telah diperoleh oleh tiap orang sebagai pengelola yang baik. Bapak Ibu, kata karunia kalau kita baca di dalam bagian ini Bapak Ibu, diberikan oleh Tuhan kepada semua orang percaya. Minimal satu orang itu dapat satu. Ya, tidak ada orang itu yang tidak diberikan karunia. Tujuannya untuk apa? Melayani di dalam komunitas itu. Jadi Bapak Ibu saya senang ya ketika datang saya lihat, wih yang main bass wanita, yang main gitar wanita, yang main drum wanita begitu ya. Jarang Bapak Ibu. Kalau di gereja-gereja itu biasanya yang main drum siapa? Laki-laki. Yang main bass laki-laki. Yang main gitar juga laki-laki. Pak, saya enggak bisa. Jangan pernah ngomong enggak bisa. Bapak. Karena Tuhan nanti akan tambahkan. Yang pertama mau enggak dipakai oleh Tuhan. Betul ya? Saya ini buta warna. Bapak. Saya enggak ngerti. Kalau Bapak Ibu tanya ini warna apa yang saya pakai ini, saya bingung. Saya bisa tahu itu kalau di Canva itu ada tahu, oh brown, oh ini warna coklat gitu ya. Ini antara merah dan coklat Bapak Ibu. Ya, kalau saya lihat, saya enggak bisa mendefinisikan itu warna apa. Tapi saya senang desain. Bapak. Saya enggak ngerti caranya, pokoknya saya belajar Bapak Ibu. Dan akhirnya orang bilang, ih bagus ya desainmu ya. Keren desainmu. Padahal saya ini buta warna. Tuhan tambahkan. Jangan selalu ngomong aku enggak bisa, aku enggak bisa. Itu membatasi cara Tuhan bekerja, betul enggak? Gereja kami kurang lebih, Jumatnya kurang lebih seperti ini Bapak Ibu. Enggak banyak. Kalau Natal acaranya sepo. Akhirnya istri saya belajar nari. Dia enggak punya latar belakang nari. Pak. Tapi dia tanya sama temennya, gimana sih cara ngelatih anak-anak sekolah minggu nari? Pokoknya gini, hitungannya sampai begini. Setiap lagu kamu harus hitungin. Dia latihan Bapak Ibu. Bayangkan, ini Agustus sudah latihan nari untuk Natal Bapak Ibu. Ya Juli, Agustus ini sudah mulai latihan nari untuk Natal. Setiap hari di rumah muter YouTube dia nari. Sambil nunggu masakannya jadi dia nari, ngitung gerakannya. 1, 2, 3, 4, 5. Saya ngomong, wis mah, ojo nari-nari terus. Ini. Saya yang lihat dia latihan itu senep dewek Bapak Ibu ya. Sambil nunggu masakan, dia nari, latihan Bapak. Dan akhirnya orang lihat, bagus ya, semua melatih nari. Dia enggak bisa nari. Tapi dia mau memberikan dirinya dipakai oleh Tuhan. Bapak Ibu, ketika Petrus membahas tentang ini Bapak Ibu, Petrus tidak menitik beratkan kepada satu karunia. Saya heran Bapak Ibu ya, ada gereja-gereja yang menitik beratkan kepada karunia bahasa lidah. Padahal semua karunia itu diperlukan Bapak Ibu. Untuk apa? Membangun kerajaan Allah. Dan itulah sebagai misi Bapak Ibu. Orang kalau kedatangan tamu tidak punya kemurahan hati Bapak Ibu. Saya yakin tamunya gak betah, betul gak? Sabun gak disediakno. Loh Pak, tamunya kan ya sungkan toh. Loh Pak sabunnya gak ono, ya kan sungkan ya toh. Diam aja kan. Itu kan perlu karunia tersendiri Bapak Ibu untuk memahami orang lain begitu kan. Terus kemudian ketika tamunya buwensekno, ya kan misalnya makan kacang di kamar, kulitnya drentrean Bapak Ibu. Itu kalau enggak sabar tuan rumah nih, bisa diusir tuh tamunya, betul enggak? Jam 10 enggak tidur, pasang musik jeduk. Yang punya rumah akhirnya enggak bisa tidur. Saya tanya, mau enggak ditumpangi orang seperti itu? Lebih baik Bapak Ibu ya, kita tidak menerima tumpangan, ya kan? Lebih aman gitu kan. Nah Bapak Ibu, karunia-karunia itu diberikan untuk membangun jemaat kesabaran, kemauan untuk mendengarkan, ya, menyampaikan Injil, kabar baik, menyaksikan kasih karunia Allah yang telah diterima. Supaya orang yang ada di sana boleh merasakan kasih Allah yang telah kita alami. Jadi Bapak Ibu sebenarnya ya, tidak boleh ada penonton di gereja. Yang ada itu adalah semuanya adalah pemain Bapak Ibu. Ini kita lagi asik Piala Dunia Bapak Ibu ya.
Gak ada Bapak Ibu. Semuanya itu penonton. Kalau Piala Dunia ada penontonnya. Tapi kita semua umat Tuhan itu seharusnya adalah pelayan-pelayan karena kita sudah diberikan karunia itu. Dan tujuannya jelas. Karunia itu diberikan untuk apa? Kemuliaan Allah. Jadi Bapak Ibu, kalau kita diberikan sesuatu, jangan merasa karena aku pinter, karena aku rajin, karena aku yang memang qualified. Enggak. Tapi itu kemurahan Allah, supaya kemuliaan bagi Allah dinyatakan untuk hormat dan kemuliaannya. Bukan karena pencapaian pribadi kita, ambisi pribadi kita, atau kecakapan pribadi kita. Jadi Bapak Ibu memberi tumpangan itu cuma satu ya yang diberikan contoh oleh surat 1 Petrus itu. Bentuk-bentuk lain Bapak Ibu keramahan itu seperti apa Bapak Ibu? Ketika sebagai penyambut tamu Bapak Ibu senyum. Meskipun kemarin habis gegeran sama istrinya. Pagi ini menyambut jemaat harus senyum, betul kan? Itu kan mengenakan kasih Bapak Ibu ya. Ketika ketemu jemaat yang utang belum bayar, kita harus nyambut. Disenyumi enggak? Jangan tanya, utangmu belum bayar ya? Gak datang Bapak Ibu. Betul kan? Itu salah satunya. Terus kemurahan hati, misalnya ada rapat majelis, kita menyediakan konsumsi. Kalau di tempat kami Bapak Ibu, karena gereja kami kecil dan keuangan terbatas, saya ngomong sama majelis, digilir ya, bulan ini siapa yang bawa makanan. Jadi kami tidak ambil kas gereja Bapak. Termasuk saya juga harus beli Bapak, menyediakan makanan untuk para majelis yang lain. Nah itu dilatih Bapak. Ya, harus tahu, oh si ini tidak makan ini, oh kalau ini tidak makan ini, beli ini, betul kan? Repot kan? Nah itu salah satu bentuk keramahan kita. Yang kita wujudkan di dalam komunitas kita ini. Dan saya berharap melalui komunitas yang kita adakan di tempat ini, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Meskipun memang kita tidak ada yang sempurna Bapak Ibu ya, tapi orang boleh merasakan ada kasih Tuhan yang boleh nyata melalui komunitas di tempat ini. Pertanyaan refleksi Bapak Ibu. Apa sih yang menjadi dasar dari keramahan kita ya di dalam kita melayani? Apakah kasih yang sungguh-sungguh itu telah menjadi dasar dari keramahan itu? Kasih yang sungguh-sungguh itu tidak pernah menuntut balas, betul enggak Pak? Saya heran ya ada orang ini. Aku ini wis persembahan untuk gereja. Kalau dihitung itu sudah 1 M, 1 triliun. Podo ambek yang MBG itu kan 1 triliunan. Aku enggak dikasih jabatan apa-apa. Kasih yang sungguh-sungguh itu tidak pernah menuntut sama seperti kasih ibu, ya kan? Kan ada lagunya, kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa. Apa? Hanya memberi, tak harap kembali. Betul enggak? Kalau kita ngasih persembahan, jangan ngomong Tuhan aku wis ngei persembahan. Tuhan eling ngoyo, berkati 10 kali lipat, jangan Pak. Tapi kita lakukan dengan motivasi sungguh-sungguh. Aku percaya Tuhan memberkati aku dan aku menggantungkan hidupku sepenuhnya kepada Tuhan. Aku tetap akan dipelihara Tuhan. Apakah kasih seperti itu yang kita miliki ketika kita berbicara tentang keramahan? Dan yang kedua, apakah kita sudah memuliakan Allah melalui keramahan yang kita lakukan? Ya, mari Bapak Ibu kita pikirkan dan biarlah tema hari ini membuat gereja kita semakin hari semakin bertambah. Ya, jadi orang Kristen itu enggak gampang. Kita itu kayak ikan di akuarium, semua dilihat orang, betul ya? Oleh karena itu kita mohon anugerah Allah, mohon kemurahan Allah, supaya kemuliaan Allah itu boleh nampak di dalam kehidupan komunitas kita hari ini. Mari kita
bersama-sama merenungkan firman Tuhan ini, kita tenang di hadapan Tuhan, kita menundukkan kepala kita menutup mata, kita berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan.